بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ganti kalimat dimut. Para jemaah yang tergabung di dalam Iwamid, Majelis Taklim Iwamid yang selalu saya banggakan. Sore ini kita sudah hampir di penghujung Ramadan. Kita di hari di mana dulu pada zaman baginda Rasul semua para sahabat berkumpul. Beliau-beliau mereka semua pada menangis karena Rasulullah pernah dawuh dalam sebuah hadisnya, ketika sudah di penghujung Ramadan, maka langit, bumi, para malaikat semua menangis. Sembari Kanjeng Rasul mengatakan, ini saat-saat umat Muhammad ini menjadi umat basa Jawa ini nelongso, susah. Kenapa ya Rasulullah? Karena hari ini di hari akhir Ramadan itu merupakan musibah bagi umat Muhammad. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan penuh hikmah. Semua doa diijabah oleh Allah. Semua amal-amal baik kita, sedekah kita, infak kita, apapun yang kita lakukan dari amal baik dilipat gandakan oleh Allah. Yang semuanya ini tidak akan terjadi di luar Ramadan. Karena orang-orang dulu ketika sudah hampir di penghujung begini, nangis sama Allah. Sehingga Kanjeng Rasul Muhammad juga bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma kana fi Ramadan, latamannat ummati kulla syahri Ramadana." Seandainya umatku tahu tentang apa-apa keistimewaan-keistimewaan, keberkahan-keberkahan yang ada di dalam Ramadan, tentu mereka akan berharap agar semua bulan ini menjadi Ramadan. Begitu luar biasanya, dok. Semoga kita semua saat nutup nih Ramadan yang tinggal 2 hari ini, dan nantinya kita ke Ramadan menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah, bersih tanpa noda dosa, karena sudah dijanjikan oleh baginda Rasul, barang siapa berpuasa Ramadan didasari dengan keimanan, pun juga sembari kita mengais meminta ridho Allah, maka dia ketika keluar dari Ramadan dalam keadaan suci, bersih, tanpa noda dosa, bagaikan anak yang baru dilahirkan. Itu hubungannya dengan Allah, hubungan dengan anak Adam, kita harus saling minta maaf. Adik-adik, mbak-mbak, bunyai, semuanya, keluarga besar Majelis Taklim Iwamid yang saya banggakan. Alhamdulillah, Abah, di sore hari ini saya bisa bertemu kembali, walaupun lewat udara. Sore ini Abang bawa tema tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, berbaik sangka pada Allah dan sesama. Mbak-mbak, adik-adik yang saya banggakan, orang tua adalah figur yang menjadi wasilah kita ada. Orang tua adalah figur yang merawat kita, figur yang telah berjasa, yang sangat luar biasa, sehingga jasanya orang tua ini tidak bisa dibayar
dengan apapun sampai kapanpun. Bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, atau surat Bani Israel itu, juz 15, ayat 23, Allah dawuh, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah sudah memberikan keputusan untuk kita semua, kalian semua, kita semua manusia ini khususnya, dan bangsa jin yang Islam atau yang non-Islam, semuanya ciptaan Allah. Ini diperintahkan, jangan sampai kalian menyembah selain Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah, perbaikilah hubunganmu dengan orang tua. Banggakanlah, maremke orang tua kalian. Karena ini yang akan bisa menenteramkan hidup kita. Ketika mau hari raya gini dulu, di era tahun sebelum 80-an, ketika itu Abah kira-kira 10 tahunan umurnya. Karena apa? Di era 70-an. Dulu pernah di masa kanak-kanak kita menginjak remaja. Niku ngomong, Bapak, Simbo, panggilan orang desa. Tolong, aku dibeliin sendal, Mbok. Aku dibeliin baju, Pak. Pada waktu niku, Simbo cuma tertegun menghadap ke bawah. Ayah di bapak tiba-tiba keluar rumah tanpa kata-kata. Setelah itu aku lihat bapak duduk di dipan. Di luar itu di emperan itu ada dipan. Semacam wong Jawa ngarani amben amoh. Bapak duduk sampai malam tidak beranjak. Entah apa yang dipikirkan, Dok. Karena apa? Makan saja susah waktu itu. Apalagi untuk membeli baju, untuk membeli sandal. Sekarang kita semua bisa merasakan. Oh, waktu itu yang dipikirkan oleh Simbo, oleh Bapak. Mikir. Bagaimana anaknya belum beli sandal. Belum beli pakaian. Yang pada umumnya, anak-anak lain ini sudah beli sandal, beli pakaian. Orang tua kita mikir, ikut susah, merasakan. Sedangkan untuk beli aja tidak ada. Beli makan aja tidak ada. Luar biasanya orang tua kita. Bahkan di hari-hari biasa, kalau Anda Iwamit, ada yang dulu kelahiran era 70-an, mesti merasakan. Pernah menemukan Simbok masak di siang hari, pagi hari jarang masak karena tidak ada yang dimasak. Mungkin ada pohong, ada ketela itu. Nanti masaknya sekali aja, siang. Untuk makan 2 kali bersama sore. Nanti malam sudah tidak bisa jumpai makan lagi. Karena memang tidak ada. Simbok bilang, nak, makan dulu Yole. Makan dulu, Dok. Kita bilang, Mbok, sampean tidak makan toh. Udah, Mbok tadi sudah icip-icip. Mbok harus makan duluan. Udah, makan dulu. Padahal kita tahu Mbok belum makan. Bapak pun belum makan. Demi anak-anaknya. Demi kita, Dok. Demi awake dhewe iso urip. Iso lemu koyok kancane. Bisa berkembang. Rela orang tua kita tidak makan. Saat ini kita dituntut. Untuk bagaimana kita iso ngayem orang tua.
Iso ngarim ngayem nih, ngarem nih orang tua. Bisa membahagiakan hati orang tua. Walaupun hanya sekedar kita telepon. Sering telepon, Pak, Mbok, gimana kabarnya? Bapak Simbok jangan dicapek-capekin ya. Nanti Nduk bantu. Nanti saya bantu, Mbok. Kita ingat perjuangan orang tua kita. Oleh sebab itu, Nduk, kalau di Jawa dulu ada perkataan orang tua dulu gimana, Nduk, Le, Cung. Wong tua kuwi salah bener. Orang tua itu salah pun benar, nak. Kenapa kok begitu? Seandainya, Nduk, ada orang tua saat ini bersalah dengan kita. Enek wong tua, ada orang tua bersalah kepada kita. Maka maafkanlah. Seakan-akan orang tua tidak salah. Kenapa? Kesalahan orang tua yang dilakukan saat ini. Mungkin karena terpaksa. Mungkin karena hal yang lain. Dan kesalahan orang tua kita itu tak sepadan dengan jasanya. Olehnya merawat kita. Golek nih panganan awake dhewe, cari makan, membesarkan. Sampai kita gede. Bahkan sampai nikah. Itu pun belum cukup. Ketika anak sudah menikah pun orang tua masih berpikir bagaimana anakku aku modalin diberi 1 sapi. Ada yang kambing demi untuk modalin anaknya. Masya Allah. Begitu luar biasanya orang tua kita. Oleh sebab itu, di momen-momen seperti ini, hanya mohon maaf kepada orang tua yang banyak. Bilang pada ayah bunda, apabila selama ini nyusahin orang tua, selama ini juga belum bisa membanggakan orang tua. Masya Allah. Itulah orang tua. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Wallahi demi Allah, kok seandainya manusia ini boleh bersujud kepada manusia, maka orang tua, kedua orang tua, posisi orang yang pertama yang wajib kita sembah. Seandainya boleh kita menyembah manusia. Sungguh, karena posisi derajat orang tua itu, Allah memposisikan setelah Allah adalah orang tua. Kalian jangan menyembah selain Allah. Dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ya Allah, terusannya ayat. Imma yablughanna indakal kibara akhaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Masya Allah. Ada kalanya imma yablughanna indakal kibar. Ada kalanya orang tua kita salah satu dari mereka ada yang sakit, bahkan dua-duanya sakit, podo tua sekarang ini jompo. Ada yang kena stroke, ada yang kena diabetes, sehingga menghalangi beliau-beliau aktivitas tidak bisa apa-apa sekarang ini. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kau berkata berkata hus. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali kau bentak orang tuamu. Ini perintah Allah, Nduk. Jangan sekali-kali kita itu berkata-kata di atas kata-kata orang tua. Wong Jawa bilang ojo sak kecap, awakmu genten 5 kecap. Jangan sampai orang tua sekali ngomong kamu balas 5 kali ngomong. Orang dulu punya anak 5, 10, 13. Semuanya hidup, Dok.
Semuanya menjadi orang. Tak ada yang jadi kodok, tidak ada. Semuanya jadi orang. Semuanya dirawat sama. Tapi untuk saat ini, orang tua punya anak 3, 4, 5 bahkan. Ngopeni wong tua loro. Meramut, menjaga, merawat kedua orang tuanya. Kadang salah satu orang tuanya sudah tidak ada. Hanya satu orang tua. Anak 5. Tidak bisa ngeramut, merawat orang tua. Perselisihan di antara saudara. Orang tua dulu tidak ada. Anak 6, anak 10 semuanya diperlakukan sama. Gede semua. Dirawat oleh mbok. Dirawat oleh bapak. Tapi saat ini loh. Kadang satu orang tua punya 5 anak. Tidak bisa menjaga merawat orang tuanya. Lah yo kebangetan toh yo. Mana ini di akhir Ramadan ayo dok. Kita sering mungkin komunikasi dengan orang tua. Kalau sudah tidak ada orang tuanya kita doakan. Pengganti orang tua adalah saudara tua kita. Mbak Yu, kakak. Perempuan, kakak laki-laki kita. Bule, Pak D. Yang dulu pernah juga berkontribusi. Pernah memberi makan walaupun sesuap dengan kita. Pernah menjaga kita. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang begini. Katakanlah sekarang kita ini menjadi orang-orang yang sukses di dalam hidup ini. Walaupun kita penjenengan masih dirantau orang. Tapi jasa-jasa beliau, mereka-mereka itulah yang pernah ditancapkan, ditanamkan dalam diri kita. Sebab itu dok, di pengajian, di akhir Ramadan ini, apa ngajak pada penjenengan kami, ayo dok. Abah kalau sudah merupakan orang tua malah berbesmil dok. Kayaknya waktu itu, waktu kecil ada dulu Mbah sudah juga ada. Halo. Mbak, keluarga besar Muhammad yang dimuliakan Allah, itu orang tua kita. Lalu dulu ada cerita.在这里有剪呢，在这里有剪，在这里有剪，一管。Dulu ada sahabat Aqomah, ya Allah. Dia anak yang pandai, yang taat beribadah. Akan tetapi di perjalanan hidupnya, setelah dinikahin, ternyata dia punya istri yang tidak salihah. Sehingga berani kepada orang tuanya. Berani kepada mertuanya. Suatu ketika si Aqomah ini sakit. Rasul Muhammad SAW tanya, ya ashabi, ainal Aqomah, wahai para sahabatku. Di mana Aqomah? Kau tidak ketara, kau tidak kelihatan. Di mana Aqomah? Ya Rasulullah, fa inna Aqomah saqab. Kanjeng Nabi, Aqomah lagi sakit, kanjeng Nabi. Kalau gitu nanti kita ngendangi. Kita nanti menjenguknya. Setelah dijenguk, Aqomah ini hanya tinggal nafasnya tersengal-sengal. Tidak bisa bicara. Oleh Rasul Muhammad SAW ditalkin, ya Aqomah, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Aqomah, katakanlah syahadah. Saksi, kesaksian kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah. Bagaimana dok? Aqomah ini hafal Quran dok. Aqomah ini hafal Al-Quran. Tapi ketika sakit oleh Rasul Muhammad SAW, ditalkin, diwurui, dipelajari, diberi arahan supaya membaca syahadah. Dia tidak bisa.
Rasulullah bertanya pada sahabat-sahabatku semuanya, apa kalian tahu Aqomah ini punya dosa apa? Padahal dia apal Quran, apal kalamullah. Tapi disuruh syahadat saja tidak mampu. Ada seorang pemuda berdiri, ya Rasulullah, aku tahu dia itu jahat sama orang tuanya yang tinggal satu, perempuan lagi, ibunya. Dia ditinggal mati oleh ayahnya dari kecil. Diasuh oleh ibundanya. Sampai dia besar dinikahin dengan wanita cantik. Tapi si wanita cantik itu bukan wanita solehah. Balik dia benci terhadap orang mertuanya. Ya orang tua Aqomah itu. Akhirnya Aqomah itu tega-teganya mengusir orang tua perempuannya keluar rumahnya. Dan sekarang di mana itu? Di seberang jalan itu rumahnya. Gubuk reot itu. Sayyidina Ali diperintah Ali. Sambarina itu ibunya Aqomah bilang bahwa Aqomah sakit keras. Aqomah tidak bisa apa-apa. Sayyidina Ali menantunya Rasul berlari ke rumah ibunya si Aqomah. Ibu, saya diutus baginda Rasul agar supaya ibu pulang ke rumah Aqomah. Aqomah saat ini sakit, Bu. Nah, Ali, maafin ibu ya, nak. Sudah terlalu sakit hati ini, nak. Begitu parahnya Aqomah menyakiti hati ibu. Aku rawat sedari kecil sampai dewasa. Aku nikahin. Tapi apa balasannya? Aku diusir dari rumahku sendiri, nak. Tidak. Aku tidak akan pulang. Tidak akan jenguk Aqomah. Akhirnya Sayyidina Ali kembali pada Rasul. Kanjeng Nabi. Ibunya tidak mau Kanjeng Nabi. Kemudian para sahabat disuruh oleh Kanjeng Nabi. Udah semua sahabat. Cari kayu bakar. Untuk apa Kanjeng Rasul? Untuk bakar Aqomah. Kasihan. Aqomah hidup tidak hidup. Mati tidak mati. Sekalian aku bakar aja biar cepat mati. Ali. Kembali nak ke rumah ibunya. Bilang. Kalau Aqomah mau saya bakar. Sayyidina Ali lari terbirit-birit. Nyamperin ibunya, Bu. Mohon, Bu. Sampean mau jenguk Aqomah, Bu. Itu lihat. Para sahabat Nabi disuruh oleh Rasul. Untuk mencari kayu bakar. Ranting-ranting. Untuk bakar Aqomah, Bu. Ini, Duk. Walaupun lisan ibu bilang aku tidak mau. Tapi hati ini menangis, Duk. Wong Jawa bilang, tega larane gak tega patine. Tega sakitnya tapi tidak tega kematiannya. Iya nak, kali aku mau jenguk anakku. Bilang kepada Rasulullah, jangan dibakar anakku, aku mau pulang. Langsung ibunya dibawa oleh Sayyidina Ali menghadap baginda Rasul pulang ke rumahnya Aqomah dan juga rumahnya ibu itu sendiri. Akhirnya kan Nabi bilang, Bu, ampunkan dosa-dosa si Aqomah kepada ibu. Karena dia nazak. Hidup tidak hidup. Mati juga tidak mati. Kasihan, Bu. Langsung si ibu merangkul si Aqomah. Dipeluknya Aqomah. Diciumnya Aqomah. Nak. Seberapapun kesalahanmu kepadaku. Seberapapun dosamu padaku. Di hari ini, saat ini. Semuanya aku hapus. Semuanya aku maafin, nak. Tiba-tiba Aqomah yang sudah tidak bisa apa-apa, dia bisa duduk dengan tegaknya dan berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sudah bersyahadat, Aqomah langsung berbaring. Wong Jawa bilang geblak, langsung sedo husnul khotimah. Barokah oleh maaf seorang ibu. Mendapatkan doa seorang ibu. Begitu luar biasanya doa orang tua. Masya Allah. Semoga cerita ini menginspirasi kita bersama. Untuk perhatian. Berbakti kepada orang tua. Baik masih hidup. Ataupun sudah meninggal. Sedekahin atas nama orang tua. Berikan kepada anak yatim, fakir miskin. Musola, masjid, tempat pendidikan. Walaupun tak seberapa nilainya mungkin bukan masalah nilai.
Akan tetapi perhatian, Allah akan melipat gandakan dan akan menyampaikan apapun yang kita alamatkan kepada orang tua kita, terutama yang sudah meninggal. Adik-adik, mbak-mbak, para punyai, yang saya banggakan, itu yang poin pertama tentang birrul walidain. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi saya dengarkan dari pembawa acara mengatakan kita harus menerima takdir dari Allah. Apapun takdir Allah harus kita terima. Kita harus selalu husnudzon dengan Allah. Ada satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla. Ini dinamakan hadis qudsi, yaitu dawai Allah yang tidak menjadi wahyu, tapi langsung dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu hina yadhkuruni in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi ila akhiril hadis. Muhammad, aku ini akan manut, akan ngikut dengan apa yang menjadi prasangka hambaku. Ketika hambaku berprasangka baik denganku, akan aku beri kebaikan itu. Apabila hambaku berprasangka buruk denganku, mereka pun akan menuai apa yang dia sangkakan kepadaku. Ketika dia ingat di hatinya, maka aku pun juga ingat pada zatku kepada mereka. Itu kata Allah. Oleh sebab itu, jangan kita su'udon, berburuk sangka kepada Allah. Akan tetapi, kita tanamkan husnudzon di hati kita. Seperti ada syair dari Al-Maghfurullah, Al-Marhum, Qaddasallahu Sirrah, Romo Kiai Haji Hamim Jazuli Kusmi, Kediri. Pendiri Dzikrul Wafilin, Cendiko Mantap. Satu syairnya apa? Di sana dalam munajat beliau mengatakan, Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husnil dhanni bi hadratika ya mannan. Dus Gusti panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. Ya Allah, wahai zat yang maha memberi, ya Hanan, ya Manan, jadikanlah kami semua ini hamba-hamba yang selalu husnudzon kepadamu. Ya Allah, ahsin lana zahiran wa batinan. Jadikanlah kami orang-orang yang baik, zahir batin kami, ya Allah. Selalu berhusnudzon kepadamu, ya Allah. Itu doanya Gusmi. Tarbiyah kepada kita semua. Intinya itu, apapun yang kita terima, jangan pernah su'udzon kepada Allah, tapi husnudzon kepada Allah dan juga kepada sesama. Ada sebuah hadis, la yahkira ahadukum nafsahu fa inna kulli ahad maziyah. Kalian semua jangan pernah menghina ataupun menghinakan orang lain. Ingat, setiap orang itu punya keistimewaan, punya kekurangan masing-masing. Mungkin sampean parasnya cantik, mereka tidak begitu cantik, tapi akhlaknya lebih cantik dari kalian. Mungkin kita banyak uang, sedangkan mereka, orang di sekeliling kita kurang, ataupun tak banyak uang. Jangan hinakan mereka. Mungkin iya kamu banyak uang, banyak harta. Tapi mereka yang tidak berpunya, mungkin mereka lebih kaya hati dibanding kita. Mungkin mereka lebih perhatian kepada tetangganya, kepada siapapun yang ada sekelilingnya dibanding kita. Oleh sebab itu, jangan pernah Anda menghinakan orang lain, karena setiap kita ada kelebihan, ada kekurangan. Yang terakhir, Dok, ada cerita dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Pada suatu ketika Syekh Yazid Al-Bustami, beliau pulang dari dakwah
dari ngaji. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan seekor anjing. Anjing tadi menghalangi jalan nasi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami mencincingkan bajunya, gamisnya dicincingkan. Lalu anjing itu berhenti di depannya menghalangi jalan. Anjing itu dikersakni Allah bisa berbicara. Ya Syekh Yazid Al-Bustami, wahai Yazid Al-Bustami. Kenapa kau cincingkan bajumu? Kenapa kau cincingkan gamismu? Apa kau takut kena najisku? Atau kau merasa lebih mulia dariku? Anjing ini berkata demikian. Diteruskan lagi. Syekh, apabila kau kena najisku, padahal aku ini kering. Ketika aku kering, tidak butuh dan tidak bisa menajiskan pada dirimu. Cukup kau kibaskan saja buluku. Ketika sudah lepas, sudah suci. Tapi kalau seandainya kau kena liurku, kau kena najis mughaladohku, apa kau lupa, Yai? Cukup kau basuh dengan 7 kali basuhan. Yang salah satunya kau campur dengan debu, maka sudah menjadi suci. Tapi Syekh, apabila Anda, Yai, olehnya menyincingkan baju karena kau merasa sombong, merasa lebih baik daripada aku, si anjing ini, maka ingat, walaupun 7 samudra airnya untuk kau pakai mensucikan hatimu, maka tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah bisa suci. 7 benua, 7 lautan pun untuk mensucikan hatimu yang sombong. Syekh Yazid Al-Bustami menangis, Duk. Masya Allah. Awakmu benar, wahai anjing. Kau benar, anjing. Sebagai permintaan maafku, kau kujadikan teman ya. Ini anjing ini dirayu. Agar supaya menjadi temannya sebagai permintaan maaf. Tapi apa kata anjing? Enggak, Yai. Tidak ya, Syekh. Engkau orang mulia. Engkau disanjung, dipuja-puja oleh lingkunganmu, oleh santri-santrimu. Sedangkan mereka sudah kau doktrin bahwasanya aku ini adalah hewan yang punya najis mughaladoh. Tentu aku nanti akan dihujat oleh mereka. Sampean juga gitu, dihujat oleh mereka. Kenapa kok berteman dengan seekor anjing? Tentu aku nanti akan dilemparin batu oleh mereka. Tidak, Yai, aku tidak mau. Tapi ingat, Syekh, kami para anjing, ini adalah kategori ciptaan Allah yang paling taat. Contoh Yai satu, kami para anjing, ketika kami ini diperintah oleh majikan, katakanlah namanya Sony, hei Sony, ayah bunda mau pergi, ini mau lebaran, mudik dulu, jaga rumah ya. Apa yang dilakukan oleh anjing? Sepekan ditinggal majikan, anjing tanggung jawab. Dia ngelesot di depan gerbang. Ditungguin rumah majikannya. Siapapun yang mendekat, mesti dia menggonggong. Sebagai bentuk perlawanan dari mereka, mungkin akan mengganggu rumah majikannya. Ini ketaatan kami pada majikan, wahai Syekh. Tapi lihat itu, manusia itu. Manusia-manusia di sekelilingmu. Ketika dia diperintah oleh majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat 5 waktu, mereka banyak sekali yang sudah mengabaikan sholat saat ini. Jarang-jarang dia sholat. Mau sholat saja ketika Ramadan, tarawih awal, nanti seterusnya sudah tidak datang lagi. Datang ke masjid musola ketika ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Rojabiyah, lainnya tidak sobo masjid, tidak mau pergi ke musola. Itu tipe-tipe manusia. Yang kedua, Syekh, kami ini tipe ciptaan Tuhan yang paling tawakal kepada Allah. Ketika kami setiap hari butuh makan, seperti Anda juga. Tapi kami para golongan anjing, ketika makan cukup dengan yang dimakan ketika kenyang. Lihat, tidak ada seekor anjing yang pulang membawa daging untuk disimpan.
Tidak ada seekor anjing yang membawa tulang untuk disimpan untuk makan besok. Itu tandanya kami itu sangat percaya kepada Allah. Bahwasanya besok kami masih ditanggung oleh Allah tentang makan kami. Tapi lihat itu manusia. Apalagi waktu korban. Banyak yang nenteng daging pulang. Kaki di bawah. Kepala di bawah. Lato-lato di bawah. Lihat itu. Anjing seperti itu. Masya Allah. Syekh Yazid Al-Bustami semakin menangis ini. Semakin menangis. Manusia itu lebih rakus daripada anjing. Keluarga besar Imamid yang dimuliakan Allah. Inilah penutup dari perjumpaan kita. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sombong. Karena kesombongan itu akan melebur semua amal baik kita. Adik-adik, para penyanyi, teman-teman Iwamid yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu Abah nunduk ya, karena Abah ini masih ada tanggungan untuk khotmil pengajian juga di sore hari ini jam 4:50 di Indon. Ini Abah mau mohon diri dulu dan terima kasih terhadap semuanya, pada pengurus dan juga jamaah Iwamid atas kebersamaannya. Dan tadi Abah juga mendapat titipan dari panjenengan semua, Mbak Yu, Bunyai, terima kasih. Semoga yang tadi sudah ditransfer oleh bendahara itu bermanfaat untuk Abah dan keluarga. Teriring doa, jazakumullah hasanah jazak dunyan wa ukhron bil barokah wassalamah. Ngoten ngaten nggih niki sesen tanya jawab besok-besok aja Nduk ya. Kita tutup doa dulu ya. Halo. Apa mau ngaji ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ya Allah sallimna al muslimin balai dunya min akhirah, sallimna al muslimin min fitani dunya wal akhirah. Al mukhtim lana wa ya muqaddiman istana wa salam min dunya al akhirah ya Allah. Khasatan keluarga besar Iwamid ya Allah fi Taiwan kulluhum. Uki di luar Taiwan lahum ya Allah. Kulluhum bil barakah was salamah. Allahumma dfa'anna al bala'a wal waba'a wal fahsya wa syada'id wal mihan wa ta'un wal amrat al asqam ya Allah. Min buldan muslimin an baladina Indonesia khassah ya Allah. Wa min keluarga besar Iwamid ya Allah kulluhum. Allahumma ya Allah taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana sujudana tasbihana wa tahlilana wa tadurru'ana wa khushu'ana wa tadibbujuana ya ilahal alamin wa ya khairan nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walil qabul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل والولي والمؤمنين رب العالمين. Amin ya. Nanti deh, mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, mau terus Niki Mbak Asmina timut. Dia teh ngerontok-ngerontok. Dia alhamdulillah.